Perkenalkan, nama saya Patricia Ayudi Agrivina. Saya merupakan mahasiswa aktif semester 3 Universitas Bunda Mulia dari kelas 3 PHP 56 dengan NIM 19190160. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang makanan Indonesia yang bernama ayam woku. Tonton videonya sampai habis ya. Nah, teman-teman, kalian pasti nggak asing lagi dong dengan masakan Indonesia yang bernama ayam woku. Ayam woku ini adalah makanan yang memiliki cita rasa yang enak dan pedas. Masakan ini merupakan khas dari Manado. Manado terletak di Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Salah satu ciri khas dari ayam woku adalah bumbu kuning yang pedas, berlimpah bahan aromatik seperti daun pandan, daun kunyit, daun kemangi, daun jeruk, dan serai. Nah, bahan aromatik itu akan menjadikan makanan ini bukan hanya pedas, tetapi juga menjadikan masakan ini menjadi sangat harum. Nah, sebenarnya woku ini merupakan nama sebuah bumbu ala Manado yang biasanya digunakan untuk memasak daging. Tapi kebanyakan orang mengetahui bahwa bumbu woku ini hanya untuk memasak ayam. Karena rata-rata orang dari luar Sulawesi Utara menggunakan bumbu ini hanya untuk memasak ayam. Makanya kuliner ini tuh kebanyakan dikenal orang dengan nama ayam woku. Namun nyatanya, jika di Manadonya sendiri, bumbu ini tuh bisa loh digunakan untuk memasak semua jenis daging, ikan, udang, kepiting, ayam maupun bebek. Makanan ini adalah salah satu makanan favorit saya loh. Dan dalam sejarah kuliner Manado, ternyata bumbu woku ini adalah bumbu masakan campuran ala Manado yang dinilai mempunyai rasa yang kaya. Dan kalau di restoran atau rumah makan Manado, biasanya menyesuaikan rasa kuliner Minahasa dengan lidah masyarakat kota. Sehingga terkadang bumbu dan cabai diracik lebih sedikit komposisinya demi menyesuaikan lidah konsumen yang bervariasi. Walaupun woku merupakan makanan favorit saya, namun saya baru tahu loh terdapat dua cara memasak woku. Yang pertama adalah woku belanga. Kenapa namanya woku belanga? Karena caranya dimasak di atas belanga atau panci. Selanjutnya yang kedua adalah woku daun. Seperti dengan namanya, woku ini dimasak dengan cara dilapisi dengan daun lontar atau juga bisa dengan daun pisang, hampir sama seperti cara pembuatan pepes. Sebenarnya woku belanga dan woku daun memiliki bumbu yang sama persis. Namun yang membedakan adalah kalau woku belanga itu teksturnya agak sedikit berkuah, sedangkan woku daun itu teksturnya kering. Nah, yang berkuah itu atau woku belanga bisa ditambahkan sedikit santan untuk membuat rasanya lebih gurih. Namun itu kembali ke selera kita masing-masing ya. Oke, selanjutnya saya akan memberitahu kepada kalian apa aja sih bahan dan bumbu yang diperlukan untuk memasak ayam woku. Bahannya yang pertama adalah 1 ekor ayam. Bebas ya, di sini kalian mau menggunakan ayam potong atau ayam kampung. Selanjutnya adalah jeruk nipis yang nantinya akan kita ambil airnya. Selanjutnya ada minyak sayur, daun jeruk yang kita iris tipis, daun kunyit yang kita iris halus, daun pandan yang kita iris halus, daun bawang yang kita iris kasar, daun kemangi, dan air. Selanjutnya ada bumbu-bumbu yang akan kita haluskan. Yang pertama ada cabai merah keriting, cabai rawit merah, kunyit, jahe, kemiri, serai, tomat yang kita iris kasar-kasar, garam atau penyedap rasa. Oke, jika semua bahan dan bumbu halus sudah disiapkan, saya akan menjelaskan step by step bagaimana cara membuat ayam woku. Yang pertama, kita cuci bersih ayamnya dan potong menjadi beberapa bagian. Selanjutnya, kita tumis bumbunya dan kita masukkan ayam yang sudah kita potong-potong tadi. Kita tambahkan daun jeruk, daun pandan, dan daun kunyit. Kita aduk. Selanjutnya, kita tuangkan air. Tunggu hingga mendidih, aduk terus hingga ayamnya matang. Selanjutnya kita tambahkan daun bawang dan daun kemangi. Aduk hingga layu, selanjutnya ayam woku tersebut siap disajikan. Woku dinilai memiliki aroma dan cita rasa yang khas, apalagi jika disajikan selagi hangat. Jahe, daun jeruk, daun pandan merupakan bahan yang dapat memberi aroma harum pada masakan ini. Selanjutnya, penambahan bumbu seperti cabai dapat memberi rasa yang pedas. Sementara penambahan tomat mampu memberikan cita rasa yang segar terhadap masakan ini.
iya, kalau menurut saya pribadi, sebenarnya cara memasak woku ini tidak ribet sih, cukup simple dan dapat dipraktekkan di rumah sendiri. Jika kalian ingin mencoba membuatnya, kalian dapat melihat resep-resep dari Google, YouTube, atau kalian bisa melihat resep yang saya berikan tadi. Namun, jika kalian malas atau ingin membelinya saja, tentunya masakan ini tuh gampang banget loh ditemukannya, apalagi jika kalian berada di Manado. Pastinya bisa ditemui di beberapa rumah makan atau restoran Manado. Ayam woku ini juga mudah ditemui di area rumah saya. Cukup dengan membuka aplikasi GrabFood atau GoFood, saya dapat menemukan beberapa rumah makan yang menyediakan menu ayam woku ini dengan variasi harga dan rasa yang berbeda-beda. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang akulturasi budaya terhadap makanan khas Nusantara. Seperti yang kita ketahui, pengertian dari akulturasi adalah percampuran dua kebudayaan atau lebih yang menghasilkan suatu kebudayaan baru, namun tidak menghilangkan kebudayaan yang aslinya. Lalu, apa sih akulturasi budaya jika dikaitkan terhadap makanan Nusantara? Nah, saya punya contohnya. Contohnya adalah kue panada. Kue ini merupakan kue khas dari Manado yang sangat terkenal. Kue ini diyakini terpengaruh dari kuliner Spanyol karena sangat mirip dengan kue empanada. Namun yang membedakan adalah panada ini berisikan dengan ikan cakalang dan dibumbui dengan bumbu pampis. Bumbu pampis ini adalah racikan dengan bawang merah, daun jeruk, daun bawang, kemangi, dan cabai. Kemudian yang dimasak dengan ikan cakalang tersebut, lalu ikannya disuir-suir. Sedangkan kalau empanada itu biasanya berisikan dengan daging, keju, sayuran, atau buah. Jadi kue panada ini merupakan hasil akulturasi Indonesia dengan Spanyol. Yang kedua adalah klape tart. Klape tart ini merupakan dessert khas dari Manado yang sangat terkenal. Ternyata dessert ini mulai muncul di Manado pada masa penjajahan Belanda. Jadi, dessert ini merupakan hasil akulturasi Indonesia dengan Belanda. Teman-teman, sekian dulu penjelasan dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian menonton ya. Thank you, bye-bye.